Ibu. Selamat pagi. Kami ketemuan di sini. Bagaimana kabar adik-adik semua? Baik, Ibu. Baik, Ibu berharap kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lingkungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita memulai dengan kegiatan kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dan doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau telah menjaga melindungi kami dari kami masing-masing dan kita di sekolah dengan baik. Sekarang kami akan menilai segala sesuatu hari ini. Tuhan memberkati dalam berbagai awal dan terakhir yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, terima kasih anak Marni yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita yang selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Anita, hadir Ibu. Marni, hadir Ibu. Oke, baik. Jadi hari ini semua sudah hadir ya. Baik Ibu. Baik Ibu. Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk pada materi inti kita hari ini, Ibu akan menunjukkan satu video kepada anak-anak. Ibu minta untuk anak-anak menyimak video yang akan Ibu tampilkan. Setelah itu, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Baik, Ibu. Baik. VOC runtuh karena korupsi. Tidak kurang dari 290 kapal kongsi dagang India Timur VOC, Veleni Ostindise Company, biasa disebut company, tenggelam di lautan Indonesia. Selain pertempuran dengan kongsi dagang pesaingnya maupun dengan penguasa-penguasa Nusantara, banyak kapal karam karena kelebihan muatan dengan barang dagangan pribadi. Perdagangan pribadi atau perdagangan gelap merupakan salah satu bentuk korupsi pejabat VOC. Korupsi sebagai penyebab keruntuhan membuat VOC dipelesetkan menjadi vergano dan korupti, runtuh lantaran korupsi. VOC bangkrut karena perdagangan gelap. Gubernur VOC mestinya berdagang untuk disetor ke VOC di Belanda, tapi dia berdagang untuk kepentingan pribadi. Baik, jadi videonya sampai di sini. Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai video yang sudah adik-adik simak. Pertanyaannya yaitu, menurut adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Saya, Ibu. Tentang kebangkrutan VOC. Ada yang lain? Sama, Ibu. Oke, baik, kita berikan aplaus kepada teman kita yang sudah menjawab. Jadi materi kita hari ini tentang kebangkrutan VOC. Semua tolong catat. Baik, Ibu. Baik, jadi sudah jelas ya teman-teman, tema kita hari ini yaitu tentang kebangkrutan VOC. Indikator yang akan kita capai hari ini yaitu mengidentifikasi bagaimana proses terjadinya kebangkrutan VOC. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan agar setelah pembelajaran selesai, adik-adik dapat memahami tentang bagaimana proses berjalannya kebangkrutan VOC. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Baik, kita masuk pada tema yang inti, yaitu pada abad pertengahan ke-18 terjadinya kebangkrutan VOC atau biasa disebut dengan istilah VOC gulung tikar. Catat semua teman-teman, adik-adik. Ibu. Pada masa itu, gubernur jenderal yang menjabat bernama siapa adik-adik? Ada yang tahu? Siapa gubernur yang menjabat pada saat itu? Saya, Bu. Oke, baik. Siap. Gubernur yang menjabat pada saat itu adalah Peter Pan. Yang lain? Sama, Ibu. Oke, baik. Kita berikan aplaus pada teman-teman yang sudah menjawab. Jadi, yang menjadi gubernur yang menjabat pada
pertama Gubernur Jenderal Peter Van. Beliau itu menjabat dari tahun 1795 sampai tahun 1799. Semua catat, wajib untuk catat ya. Semua sudah mencatat? Oke. Jadi pada saat itu kebangkrutan VOC itu didorong oleh beberapa faktor, teman-teman. Namun sebelum kita masuk pada faktor-faktor yang inti, ibu ingin bertanya pada anak-anak. Di sini siapa yang tahu pada tanggal keberapa VOC mengalami kebangkrutan? Ada yang tahu? Oke, baik, Anita jawab. Pada tanggal 31 Desember 1799. Ada yang lain? Sama Ibu. Oke, baik. Jadi VOC itu resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Faktor-faktor yang membuat sehingga terjadinya kebangkrutan itu ada dua faktor, adik-adik. Faktor yang pertama yaitu faktor internal. Di sini ada yang tahu apa itu faktor internal? Ada yang tahu? Harus tahu. Saya Ibu. Ya, Anita. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam. Oke, baik. Jadi faktor internal itu merupakan faktor yang berasal dari dalam. Jadi proses kebangkrutan VOC ini juga ditimbulkan dari dalam organisasi tersebut. Yaitu yang pertama, yaitu terjadi akibat luas wilayah kekuasaan yang terlalu luas sehingga anggaran terlalu besar. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa luas wilayah kekuasaan VOC yang sangat besar atau luas mengakibatkan sehingga VOC harus wajib untuk membayar semua karyawan atau pegawai yang bekerja pada organisasi tersebut. Nah, coba teman-teman membayangkan saja bagaimana VOC harus berusaha untuk membayar setiap para pegawai atau para karyawan yang bekerja pada organisasi tersebut. Pastinya membutuhkan biaya yang sangat luas atau besar. Maka dari itu VOC mengalami kendala atau krisis ekonomi. Sampai sini paham teman-teman? Atau ada yang ingin bertanya? Paham Ibu. Paham Ibu. Faktor yang kedua yaitu korupsi yang dilakukan oleh para pegawai VOC. Pengawasan yang sulit sehingga terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para pegawai atau para karyawan VOC. Seperti yang kita ketahui bahwa luas kekuasaan VOC yang sangat luas, maka pastinya terjadi penyulitan dalam pengawasan yang dilakukan untuk para pegawai atau para karyawan. Maka dari itu para pegawai tersebut melakukan hal-hal yang sangat senonoh atau hal-hal yang membuat atau menyebabkan sehingga terjadinya kebangkrutan. Yang dilakukan oleh para pegawai tersebut yaitu yang pertama apa? Siapa yang tahu? Saya Ibu. Ya, silakan. Mereka melakukan perdagangan gelap. Selain itu, Sama Ibu. perdagangan gelap seperti apa, Anita? Contohnya seperti menjual barang yang melewati batasnya dan tidak sesuai dengan kualitas barang tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Anita yang sudah menjawab. Baik, jadi perdagangan gelap yang dilakukan oleh para karyawan atau para pegawai VOC, yaitu mereka menjual produk atau barang dengan harga yang tinggi. Yang kedua, yaitu para karyawan atau para pegawai VOC itu mereka ingin menduduki jabatan yang lebih tinggi dengan tujuan agar mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi atau lebih besar. Oleh sebab itu, maka korupsi yang dilakukan oleh para pegawai VOC juga menjadi salah satu faktor terjadinya kebangkrutan. Sampai sini paham teman-teman? Paham Ibu. Ada yang ingin bertanya? Tidak Ibu. Baik, jika tidak ada yang bertanya,
Kita lanjut pada faktor yang berikut. Faktor yang berikut yaitu utang VOC yang terlalu besar. Catat anak-anak. Utang VOC kepada Belanda yang semakin besar dan menumpuk juga menjadi salah satu faktor terjadinya kebangkrutan adik-adik. Sampai sini paham? Paham Ibu. Baik, kita masuk di faktor yang berikut, yaitu tentang biaya perang yang besar, di mana organisasi VOC ini juga mengalami berbagai macam perlawanan dengan para pahlawan dari daerah lain, seperti perlawanan VOC terhadap Sultan Hasanuddin dan pasukan Gawo, di mana perang ini terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jangka waktu yang sangat panjang di sini adik-adik, jangka waktu tersebut yaitu bertahun-tahun. Nah, ini menjadi salah satu penyebab di mana VOC harus mengeluarkan banyak biaya agar proses perang tersebut itu dapat berjalan dengan baik. Nah, ketika sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar, pastinya VOC mengalami yang namanya krisis ekonomi. Sampai di sini paham adik-adik? Paham ya, Bu. Ada yang ingin bertanya? Makasih, Bu. Semua sudah mencatat? Sudah, Ibu. Baik, sebentar Ibu akan memeriksa ya. Ya, Ibu. Kita masuk pada faktor eksternal. Di sini ada yang tahu faktor eksternal itu faktor apa? Saya, Ibu. Bu, Faktor eksternal itu faktor dari luar. baik. Jawabannya benar. Ada yang lain? Sama Ibu. Baik, kita berikan aplaus kepada Marni yang sudah menjawab. Jadi faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar. Itu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kebangkrutan, di mana Napoleon Bonaparte merupakan penjajah yang berasal dari mana adik-adik? Ada yang tahu? Saya, Ibu. Mana? Dari Prancis. Oke, baik. Ada yang lain? Saya, Ibu. Dari Belanda. Oke, baik. Kita berikan aplaus kepada adik-adik yang sudah menjawab. Jadi Napoleon Bonaparte ini merupakan salah satu penjajah yang berasal dari Prancis, di mana Napoleon ini menguasai dan menjajah bangsa mana, ada yang tahu? Bangsa apa? Saya, Ibu. Bangsa Belanda. Ada yang lain? Sama Ibu. Oke, baik, kita berikan aplaus kepada teman-teman yang sudah menjawab. Jadi Napoleon Bonaparte ini menguasai daerah atau bangsa Belanda. Setelah menguasai, Napoleon Bonaparte ini menjajah bangsa Belanda. Setelah menjajah, dia juga mendirikan sebuah republik Batak di sana. Beliau mendirikan dari tahun 1795 sampai 1802. Sampai di sini ada yang paham? Ada yang ingin bertanya? Pasti, Ibu. Yang kedua, yaitu terjadinya persaingan antar sesama kongsi dagang, di mana VOC melakukan persaingan dengan organisasi lain. Salah satunya yaitu organisasi yang berasal dari Inggris. Ada yang tahu organisasi yang berasal dari Inggris? Harus bisa menjawab, teman-teman. Kira-kira itu organisasi apa? Kalau kalian tidak bisa menjawab, maka ini menjadi PR ya untuk anak-anak semua. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, baik. Jadi organisasi yang Ibu maksudkan tadi menjadi PR untuk anak-anak semua. Minggu depan Ibu akan memeriksa PR tersebut. Oke, Bu. Sampai di sini materi kita hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, Ibu berikan kesempatan. Jika tidak ada yang bertanya, maka Ibu yang akan memberikan pertanyaan. Baik, Ibu. Kira-kira pada tanggal berapa VOC mengalami kebangkrutan? Harus bisa jawab. Marni? Ibu. Oke, baik. VOC mengalami kebangkrutan pada tanggal 31 Desember 1799. Oke, baik. Kita berikan aplaus kepada Marni. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dapat menyimpulkan materi kita hari ini. Wajib ya? Baik Ibu. Baik, siapa yang ingin memberikan penyimpulan untuk materi kita hari ini? Saya Ibu. Oke, baik, Anita silakan. Baik Ibu. Jadi kebangkrutan VOC terjadi pada tanggal 31 Desember 1799, tepatnya pada pertengahan abad ke-18, dan ada beberapa faktor yang mengakibatkan kebangkrutan VOC tersebut. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, perdagangan gelap. Dan yang kedua, korupsi yang dilakukan oleh para pegawai di dalam organisasi VOC. Oke, baik. Masih ada lagi yang ingin menyimpulkan? Pas Ibu. Oke, baik. Terima kasih Anita yang sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Baik, pembelajaran kita sampai di sini. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan agar teman-teman tetap membaca buku mengenai materi kita hari ini, mencari informasi, menggali informasi yang lebih dalam tentang topik atau pelajaran kita hari ini. Baik Ibu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk penyertaan Tuhan selama aktivitas kami dari pagi hari hingga siang hari ini. Sudah saatnya kami akan pulang, kiranya Engkau menyertai kami dari tempat ini hingga sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, terima kasih anak Mika yang sudah memimpin doa penutup untuk kita semua. Jadi Ibu harapkan tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan tetap memakai masker. Kegiatan kita hari ini sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Siap. Salam. Selamat siang Ibu. Selamat siang.